Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga masyarakat ataupun pemerintah ya tidak tersita waktu ya, terkait dengan kasus Aibda Rudi Soik yang kasusnya dipecat dari Polri. Ya. Saya menjadi teringat ya di waktu saya masih di ASN dulu ya. Saya ini kan apa ya, komitmen saya terkait dengan korupsi ini senyampang saya masih aktif di ASN ya. Makanya saya dulu pernah demo ya membubarkan Korpri ya karena Korpri yang nggak jelas ya. Nah, terus yang paling heroik itu waktu itu saya menyegel Kajari Kepanjen ya. Jadi Kajari Kepanjen itu pernah saya segel itu terkait dengan kasus, maaf ya ini bukan karena ini saudara, bukan ya. Saudara saya kalaupun nggak benar ya saya suruh penjarakan ya. Nah, ini alhamdulillah kebetulan kakak saya sendiri ya. Kakak saya sendiri jadi saya tahu persis ya kinerja kakak saya waktu itu ditempatkan di nggak tahu mungkin dulu kepala UPTD Mendit ya. Kepala UPTD atau apa yang jelas kepala di wisata Mendit. Nah, dari situ kakak saya itu berjuang mati-matian untuk memperjuangkan APBD. Ya. Jadi untuk memperjuangkan. Karena waktu itu Mendit setelah direnovasi ya bagus ya. Penghasilannya juga, omsetnya juga luar biasa ya, miliaran ya. Nah, waktu itu kakak saya yang menjadi kepala UPTD-nya. Kakak saya ini betul-betul menyelamatkan uang negara. Ya, ya. Insya Allah tidak korup. Nah, saya sangat paham ya di era-era itu ya. Di saat pegawai negeri itu misalkan terlalu jujur, ya jadi masalah kayak saya ini. Ya, ya bukan saya itu orang yang paling jujur, enggak ya. Pokoknya jadi pegawai ya, kalau nggak mau lurus-lurus saja sama pimpinan itu pasti jadi masalah. Nggak tahu dimutasi lah atau apa ya, seperti yang saya alami. Ya, saya ini dimutasi ke dinas-dinas yang itu bukan kompetensi saya, justru saya dipindah dari kompetensi saya waktu di dinas tertentu. Nah, itu kejadian waktu saya masih aktif di ASN. Ya, makanya saya sampai sekarang itu saya masih mencintai pekerjaan saya sewaktu saya dinas di Kominfo. Ya, dulu di Subkominfo terus menjadi Kominfo ya, sekarang menjadi Menkom Menkom Digi ya, Menteri Komunikasi dan Digital. Nah, saya di situ. Kenapa dulu saya sampai melakukan penyegelan ke Kajari ya? Karena kakak saya waktu itu dari pemberitaannya itu mengerikan ya. Jadi kayaknya sampai terendus KPK ya permasalahan kakak saya. Nah, dari sinilah ya saya tahu persis ya sebenarnya permasalahannya. Makanya saya berani ya. Saya berani melakukan penyegelan Kajari tadi agar permasalahan kakak saya ini clear. Ya, alhamdulillah ya setelah saya lakukan penyegelan Kajari, jadi kasus kakak saya ini terus tenggelam di telan bumi. Ya, ya mungkin pemerintahan saat itu ya takut sama saya, takut sama saya. Ya, kalau nggak takut pastinya dengan adanya saya melakukan penyegelan Kajari kan itu sudah pencemaran nama baik atau pencemaran institusi atau apa segala macam, banyak sanksinya yang harus diterapkan kepada saya. Tapi sama sekali dari kepolisian dari manapun tidak ada yang berani menghubungi saya. Ya. Karena saya memang orangnya tegas gitu loh ya. Jadi waktu saya melakukan penyegelan Kajari tadi ada
ada ininya, Pak, ada kata-kata, ya, kata-kata yang kami sertakan di dalam penyegelan tadi. Jadi insya Allah kata-katanya itu yang langka dan yang tersangka, sinetron Kajari Kepanjen. Itu insya Allah kata-katanya seperti itu. Nah, jadi dari kegiatan saya menyegel Kajari, informasi banyak pejabat waktu itu yang dimutasi ya. Saya kurang tahu persis. Yang jelas saya menyelamatkan kakak saya. Ya. Jadi kakak saya itu orangnya jujur, ya. Jadi dari penghasilan penjualan tiket semua itu setelah diperiksa itu sama sekali nggak ada kerugian negara di sana, sama sekali nggak ada. Ya, sama sekali nggak ada. Nah dari situlah mungkin dianggap goblok ya kakak saya, karena nggak mau korup. Padahal waktu itu di Mendet itu hasilnya miliatan. Ya, kakak saya nggak mau, alhamdulillah. Ya. Nah dari situ akhirnya itu dicari-cari aja kasusnya gitu loh. Ya, difitnah lah apa dan sebagainya. Ya. Waktu itu memang saya sempat menghubungi kakak saya. Ya. Saya tanya kepada kakak saya, gimana Kak, apakah kakak masih nyaman di Mendet? Oh, santai aja, nyaman. Pokoknya saya melihat ya, kakak saya itu sampai ini ya, tiap hari itu hampir mau duel sama preman waktu di Mendet. Tiap hari itu hampir mau duel sama preman. Karena kakak saya menertibkan sekali. Ya. Menertibkan kaitannya dengan uang negara. Nah dari situlah ya, saya miris ya melihat cara kerja kakak saya itu ya. Pokoknya ada preman macam-macam udah dipanggil sama kakak saya, dimasukin di mobil udah. Maunya apa? Kamu apa saya yang mau mati di sini? Itu kakak saya itu seperti gitu. Ya. Saya tahu persis ya. Tahu persis kakak saya. Nah, dari kinerja seperti itu loh ya. Kok terus dituduh adanya sebuah indikasi korupsi. Ya. Padahal yang bermasalah itu adalah pimpinannya. Kakak saya mau dijadikan korban. Nah, terus ada kejadian lagi, ya kakak saya lagi. Ya. Waktu itu kakak saya mau operasi. Ya. Operasi uci-uci kalau enggak salah, ya. Kakak saya ASN, ya. Jadi sebelumnya itu tetap kakak saya istilahnya apa musyawarah lah atau misalkan mohon informasi ya terkait dengan operasi yang mau dilakukan. Ya kira-kira ada biaya yang dikeluarkan apa enggak gitu kan. Nah, terus disampaikan dari petugas ya ya karena Bapak ASN Pak ya pastinya ya sudah enggak ada, semua akan ditanggung oleh negara. Begitu setelah operasi ya, loh kakak saya itu harus membayar ya ada struk yang harus dibayar itu 10 juta. Wih, saya kaget saya. Ya, lagi-lagi saya bertindak. Ya. Jadi waktu kakak saya sudah bekerja sebegitunya dituduh adanya indikasi korupsi. Yang kedua di saat kakak saya operasi, ya itu ada dikenakan 10 juta langsung ya. Waktu itu kan saya sebagai PPID ya, saya sebagai penceramah. Kok penceramah sih? Ya di saat ada undangan dari berbagai instansi ya, katanya dengan keterbukaan informasi publik, saya yang diperintahkan untuk mewakili kepala dinas ya atau mewakili kabid atau siapalah. Yang jelas saya ya.
Karena era saya juga waktu itu PPID itu terheboh se-Indonesia, tapi sekarang macet. Ya. Jadi waktu kakak saya selesai operasi ya dikenakan 10 juta, langsung sama saya datangi ya ke rumah sakit ya RSUD Kepanjen ya. Langsung saya tanyakan kepada petugas ya. Saya minta apa sih prosedur rekam medik. Saya minta rekam medik terkait dengan pelayanan kesehatan atas nama A. Ya kakak saya tadi. Ya. Ya. Saya dari PPID ya, tapi saya di sini bukan atas nama dinas, saya secara personal. Ya. Saya secara personal saya hanya minta rekam medik terkait dengan kakak saya kok sampai dikenakan 10 juta. Besok harinya ya kakak saya dihubungi katanya salah ketik ya, uangnya dikembalikan. Inilah brandseknya pemerintah itu ya. Saya waktu itu masih aktif saya waktu nyegel Kajari saya masih aktif ya. Saya waktu kakak saya diperas 10 juta dari dinas saya juga masih aktif, tapi kakak saya udah pensiun ya. Ini anehnya pemerintahan ini ya. Jadi saya sampai sekarang ini kan saya tetap mencintai kerjaan saya membina kelompok informasi masyarakat KIM. Waktu saya meresmikan KIM ya, kelompok informasi masyarakat, itu mulai bupati, kepala dinas ya, saya kasih undangan berupa proposal ya. Dari situ sama sekali nggak ada respon dari kepala dinas, nggak ada respon, datang juga nggak, menghubungi juga nggak, menyuruh perwakilannya atau mungkin kabitnya atau kasihnya atau stafnya datang, tidak. Itulah ya. Nah, semoga kembali lagi terkait dengan Aibda Soik ya, Aibda Rudi Soik, ini seorang polisi ya. Semoga ini pemerintah betul-betul menuntaskan permasalahan ini ya, sehingga jangan sampai ada pahlawan-pahlawan yang di bawah tadi justru menjadi korban ya. Menurut saya Rudi Soik adalah sebuah pahlawan ya. Semoga kasus Rudi Soik ini ya bisa menjadi efek jera ya dari institusi kepolisian yang mungkin bermain-main dengan jabatannya. Ya. Ingat ya, Presiden kita Prabowo Subianto tidak segan-segan. Ya, siapapun yang korup ya harus diberantas. Ya. Mafia-mafia harus diberantas. Oke, ya. Semoga kasus Aibda Rudi Soik ini betul-betul bisa menjadi titik balik Indonesia negara hukum, negara yang betul-betul menegakkan hukum. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.